Jembatan ambruk di Sungai Lalan tewaskan 5 orang warga. Reskrimsus Polda Sumsel tertibkan tambang batubara ilegal. Lokomotif zaman penjajahan masih aktif di Lubuk Linggau. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Insiden ambruknya jembatan Lalan P6 di Kabupaten Musi Banyuasin menimbulkan korban jiwa. 5 korban yang berada di atas jembatan jatuh dan tenggelam. 2 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Kelima korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kelima korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kustio, 42 tahun korban yang pertama kali ditemukan. Korban ditemukan 500 meter dari lokasi ambruknya jembatan Lalan pada Senin pada pukul 8:30 malam. Korban kedua, Hendra, 15 tahun, ditemukan mengapung radius 1 km dari lokasi kejadian, sedangkan korban ketiga, Alansyah, ditemukan mengapung 250 meter dari lokasi awal kejadian. Di hari kedua pencarian, tepatnya pada Rabu pukul 8 pagi, tim SAR kembali menemukan korban keempat, Misbahul Munir, 31 tahun, sedangkan korban kelima ditemukan mengapung 100 meter dekat lokasi kejadian sekitar pukul 10. Ribut Riyadi, 34 tahun, menjadi korban terakhir yang ditemukan. Kelimanya merupakan warga setempat yang saat itu sedang melintas dan memancing di jembatan tersebut. Beritakan sebelumnya, jembatan Lalan P6 dihantam takbut penarik ponton bermuatan batu bara. Jembatan ambruk di bagian tengah hingga memutus penghubung desa Sukajadi dan Kalisari. Kami sampaikan perkembangan operasi pencarian, yaitu 5 korban dengan kondisi ditemukan meninggal dunia, jarak dari tempat kejadian kurang lebih 1 kilo 80 meter. Kami melakukan pencarian dengan luas area kurang lebih 6 nautical mile persegi. Kelima jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Atas insiden ini, Subdit Gakum Ditpol Air Polda Sumatera Selatan masih melakukan pemeriksaan memintai keterangan nakoda takbut. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Tim Satgas Gabungan Penertiban Pertambangan tanpa izin mengamankan 3 unit alat berat berhasil diamankan. Sementara itu, rumah para pelaku tambang liar ini digeledah oleh polisi. Tim yang dipimpin langsung oleh Dirkrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol Bagus Supratomo, sempat kesulitan menuju lokasi. Namun, karena kegigihan anggota, akhirnya berhasil menjangkau lokasi yang berada di Desa Sleman. Anggota yang terdiri dari TNI Polri ini menyisir ke dalam hutan tempat diduga lokasi penambangan ilegal, namun tidak menemukan aktivitas penambangan. Selanjutnya, tim bergerak masuk ke dalam hutan. Meski harus menyeberang sungai dan masuk ke dalam hutan, petugas tidak sia-sia menemukan alat berat yang coba disembunyikan. Alat berat yang ditemukan kemudian diamankan oleh petugas dan sementara dititipkan di PT Bukit Asam. Penyitaan alat berat ini merupakan tindak lanjut dari operasi penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang memang menjadi atensi dari Kapolda. Saat ini, petugas terus melakukan penertiban di setiap titik yang diduga menjadi lokasi penambangan ilegal. Salah satu tempat yaitu lokasi Galanci milik inisial B, dan setelah dilakukan pencarian didapati 3 buah alat berat dan kemudian telah diamankan di
PT BA. Kalau kita lihat dari peralatan yang digunakan oleh para pelaku itu sudah modern. Kalau dulu mereka pakai cangkol, sekarang sudah menggunakan alat berat. Artinya untuk masyarakat sudah sedikit penggunaan tenaganya. Sementara itu, tim Satgas Gabungan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin juga melakukan penggeledahan di 2 lokasi yang diduga sebagai kantor penambangan batu bara ilegal. Lokasi pertama yang menjadi target penggeledahan adalah sebuah rumah di Jalan Raya Air Paku, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul. Tim Satgas secara teliti memeriksa seluruh bagian rumah. Dengan pengamanan dari TNI dan BRIMOB, petugas mencari barang bukti yang dapat mendukung proses hukum lebih lanjut terkait kasus ini. Penggeledahan kedua berlangsung di sebuah rumah di Jalan Lingkar, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim. Dari 2 kantor tersebut, polisi hanya mengamankan sejumlah berkas. Kemarin telah dilakukan penindakan penegakan hukum oleh jajaran Direktorat Khusus Polda Sumsel, yang mana adalah kegiatan penggeledahan rumah terhadap terduga pelaku ilegal mining batubara. Untuk barang-barang bukti sementara masih berupa dokumen yang sedang didalami oleh penyidik. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Viral mengeluhkan warga terhadap PKL di sepanjang Jalan Raya Ayani, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Terlihat para pedagang berbagai jenis makanan banyak menggelar lapak berjualan di trotoar dan badan jalan, khususnya di depan objek vital Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Dalam video viral ini juga terdengar pesan keluhan minta bantuan perhatian kepada PJ Wali Kota dan PJ Sekda Kota Palembang agar dapat menertibkan para pedagang yang berjualan baik di trotoar dan badan jalan raya yang peruntukannya untuk pejalan kaki dan kendaraan berlalu lalang. Selain itu pula bisa menyebabkan kemacetan dan juga bisa kemungkinan menghambat jalan aset orang berobat masuk Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Menanggapi adanya video viral keluhan warga tersebut, Muksin selaku Wadir Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang ikut senang semoga segera ada penertiban untuk para pedagang itu. Dengan itu, kami berharap juga kepada pejabat Wali Kota Palembang bisa membantu menertibkan apa khusus depan rumah sakit. Kami senang dengan berita itu, setidaknya bisa membantu kami untuk menertibkan pedagang yang berjualan di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Sementara itu, salah seorang pedagang soto yang berjualan dari jam 10 pagi sampai tutup jam 10 malam mengaku jika ia baru seminggu ini berjualan di sini. Itu pun melihat yang lain berjualan, jadi ikut-ikutan jualan. Terus syarat jualan sini apa? Syaratnya bisa jualan di jalan ini? Lain. Tidak ada juga syaratnya. Airnya suci. Tidak ada syarat. Emang jualan sendiri langsung kayak itu? Tidak ada istilah itu ada ngasih izinnya siapa kayak itu? Tidak ada. Dari Palembang, Kunturiansah, iNews melaporkan. Satlantas Polrestabes Palembang tangkap pelaku penodongan di atas jembatan Ampera. Pagi, mohon izin komandan, personil pos 502. Dengan modus minjam korek api, Erik Saputra warga 5 Ulu, Lorong Laksa, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang ditangkap Satlantas Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap petugas setelah melakukan penodongan terhadap korbannya Mus Mulyadi yang merupakan warga Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Di hadapan petugas, korban mengatakan jika dirinya pada saat itu sedang menunggu temannya di atas jembatan Ampera. Tak lama kemudian datang pelaku dengan modus minjam korek api. Korban saat itu dimintai uang oleh pelaku sambil mengancam, langsung merampas dompet milik korban dan membawanya kabur. Saat hendak melarikan diri, pelaku terlebih dahulu ditangkap Satlantas Polrestabes Palembang saat sedang berpatroli. Dia tadi kan nak minjem korek di aku. Minta duit, tak aku kasih. Terus? Dia langsung ngambil dompetku di bawah RRI. Itu. Dia ngancem tak tadi? Minta apa dia tadi nak ngancam. Ngancem itu. Jadi dia apa yang dibayar tadi? Duit Berapa? berapa? 112. Duit tadi ya. Itu kejadian di atas jembatan Ampera. Kita lagi ngapain? Baik dari Kerja Wali, kebetulan berada di simpang air mancur.
beserta anggota kami Aibtu Rusman, Mesra Akbar, kemudian Rocky mendatangi TKP di atas tempat tambang. Dan ternyata betul ada tersangka penodongan di atas jembatan Armela. Kemudian kami amankan, kami bawa ke Mapolrestabes. Kini pelaku telah diamankan ke Mapolrestabes Palembang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pelatih Sriwijaya FC Jafri Sastra menyebutkan dirinya fokus meningkatkan fisik pemain menjelang kompetisi Liga 2 Indonesia 2024-2025. Untuk itu, uji coba dengan klub Liga 3 David FC dilakukan pada Rabu sore bertempat di Jakabaring Sport City Palembang. Pelatih Sriwijaya FC Jafri Sastra mengatakan uji coba tersebut bertujuan untuk mengaplikasikan hasil latihan fisik dan taktik yang dijalani selama 2 minggu terakhir untuk persiapan menghadapi laga Liga 2 Indonesia. Selain fisik, masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan antara lain chemistry, taktik, dan mental, sehingga dengan sisa waktu yang cukup singkat menjelang Liga 2 Indonesia, semua aspek dapat dimaksimalkan. Jafri menjelaskan pihaknya menyiapkan berbagai program untuk persiapan pertandingan Liga 2 Indonesia. Salah satunya melakukan pusat pelatihan di Yogyakarta pada 18 hingga 31 Agustus 2024. Sriwijaya FC juga membutuhkan 2 atau 3 pemain tambahan untuk Liga 2 Indonesia. Biasanya belum, masih harus kita bangun lagi. Karena tadi bisa dikatakan nanti kita tahu chemistry-nya itu bisa kita katakan, bisa kita nilai baik tidaknya ketika kita punya lawan yang seimbang atau di atas kita. Persentase tadi chemistry-nya masih harus kita tingkatkan. Banyak aspek yang kita tingkatkan, teknik, taktik, mentality, komunikasi ya. Chemistry tadi, fisik masih banyak. Ya, jadi sisa waktu 2 minggu insya Allah mudah-mudahan kita kebut ke sana karena memang waktunya adanya itu. Sementara itu, pelatih David FC AR Gema mengatakan mengapresiasi kinerja anak asuhnya yang mampu merepotkan Sriwijaya FC. Hal ini juga sebagai persiapan Liga 3 musim ini. hasil akhir dari perkembangan tim kita di pertahanan ya, terutama di transisi negatif kita selalu kedor-doran, keteteran ketika kita diserang balik. Tapi secara umum overall melihat permainan anak-anak gimana? Kalau secara umum sudah sangat baik ya. Sriwijaya FC kini optimis menatap Liga 2 setelah manajemen Sriwijaya FC baru berjanji mengatasi masalah finansial. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi warga Semarak sambut HUT RI ke-79. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Japan Open 2023 di MNC TV iNews. Ya soal kita gimana? Kalau nggak bisa ya cerita. Siraman kolbu di MNC TV. Liga Futsal Nusantara 2023 hanya di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Take Me Out Indonesia di MNC TV. KDI 2023 live di MNC TV, rumahnya musik dangdut. Saksikan rangkaian 79 tahun Indonesia Maju di MNC TV. Asian Games cabang bola voli, China Taipei versus Pakistan. Asian Games 2022, Hangzhou, China, hanya di MNC TV. Kompetisi yang memperebutkan tiket menuju Liga Profesional. 8 tim putra, 4 tim putri. Ayo saksikan keseruannya. Liga Futsal Nusantara 2023, hanya di MNC TV. Game show fenomenal hadir kembali. Family 100 luar biasa. Kami menyediakan hadiah 100 juta rupiah. Alasan apa? Kepada siswa yang suka telat? Ada nggak? Survei membuktikan
sebagai Family 100 di MNC TV. Single Man, tunjukkan pesonamu. Reaksi kalian ketika melihat Single Man kita bagaimana, ladies? Ini dari atas sampai bawah, aduh perfect banget. Perfect ya. Nggak ada spesialnya pisan aku ini mah. Maksud kamu kayak artis-artis Korea kan? Nanti dikira asistennya kayak Angel disuruh foto bareng, disuruh aduh gimana ya? Dia udah tipe aku banget kayak Angel. Tentukan pilihanmu sekarang. Take Me Out Indonesia di MNC TV. Muda dan berbakat, peserta ini berhasil membawakan lagu India dengan baik. Untuk menyanyikan lagu Mitua yang tadi dia nyanyiin itu butuh teknik yang luar biasa, tapi kamu mampu melewati itu. Ngantri KDI 2023 di MNC TV. Sejarah baru bangsa Indonesia, penanda bergantinya sang ibu kota. Dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara. Saksikan rangkaian 79 tahun Indonesia Maju di MNC TV. Tunjukkan pesonamu. Pantesan aku jantungnya dar. Apakah Novi adalah tipe kamu? Iya, cerianya ya. Cerianya doang. Oke. Tonton keseruannya di Take Me Out Indonesia. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Lokomotif uap berbahan bakar batu bara dan satu-satunya di Sumatera Selatan kini masih terawat di Museum Subkos Kota Lubuk Linggau. Lokomotif uap C3082 yang kini berusia 94 tahun ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa penjajahan. Inilah satu-satunya lokomotif uap yang masih tersisa di Sumatera Selatan dan kini masih terawat dan tersimpan di Museum Subkos Kota Lubuk Linggau. Lokomotif ini mempunyai sejarah berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Lokomotif C3082 berjenis uap buatan pabrik Hanomag Jerman pada tahun 1930. Lokomotif ini pertama kali tiba di Kota Lubuk Linggau pada tahun 1933. Pada saat itu, total ada 47 lokomotif serupa pada zaman penjajahan. Saat itu, lokomotif dirusak dan dibakar pada masa penjajahan, namun kini hanya tersisa 2 unit. Lokomotif C8082 kini berada di Lubuk Linggau, sedangkan lokomotif C6035 berada di Sumatera Barat. Pada kala itu, lokomotif ini digunakan untuk menarik gerbong penumpang maupun barang dengan rutenya Kertapati Palembang ke Lubuk Linggau. Kemudian pada masa penjajahan lokomotif ini digunakan untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Sejak saat itu, pada tahun 1945, lokomotif digunakan untuk mengangkut pasukan dari Lubuk Linggau ke Kota Palembang. Selanjutnya, pada tahun 1947, dalam perjuangan pasukan Indonesia pada saat terjadi agresi militer Belanda, lokomotif digunakan untuk mengangkut pasukan pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, lokomotif uap perjuangan itu pada tahun 1983 digunakan untuk menarik gerbong angkutan batu bara. Karena usianya sudah tua, lokomotif mengalami kerusakan parah hingga tak bisa diperbaiki. Kemudian, lokomotif uap ini baru dipindahkan ke Museum Subkos Kota Lubuk Linggau pada tahun 1988 secara manual. Kalau kita bisa lihat lokomotifnya ada 2 ya Kak ya. Untuk lokomotif uap, satu berada di daerah Sumatera Barat dan satunya berada di Sumatera Selatan, yaitu di Lubuk Linggau sendiri. Jadi inilah satu-satunya yang ada di Sumatera Selatan. Bentuknya kita tidak mengalami perubahan dari semenjak dia datang 1933 sampai sekarang tahun 2024 tidak mengalami perubahan. Hanya saja kita sebagai orang museum kami selalu merawat dengan memberikan white oil dan perawatan-perawatan. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara itu, momen perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-79 di tahun 2024 dimanfaatkan warga untuk berjualan berbagai atribut seperti bendera, umbul-umbul, background, termasuk bendera Palestina. Untuk omset penjualan di tahun ini mengalami penurunan karena biasanya seminggu sebelum perayaan sudah banyak yang terjual.
Menyambut perayaan HUT RI ke-79 tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim, terlihat berbagai atribut dan pernak-pernik 17-an di berbagai tempat terpasang, seperti di sepanjang jalan raya, perkantoran, instansi, sekolah, dan perkampungan. Momen ini juga dimanfaatkan bagi masyarakat untuk berjualan atribut dan pernak-pernik, seperti bendera, umbul-umbul, banner, dan lainnya dengan harga yang bervariasi sesuai dengan bentuk dan ukuran dimulai dari Rp5.000 hingga Rp200.000. Ramainya pedagang yang berjual atribut membuat omset penjualan menurun drastis, seperti yang diutarakan oleh Ahmad Dores yang berjualan di depan SMP Negeri 2 Muara Enim. Penjualan di tahun ini cak mana, lancar apa mak mano? Macet. Hah? Macet. Oke, macet. Ya, berarti belum terlalu banyak yang laku. Belum. Berarti sepi lah pembeli. Kan seperempat lah baru. Dari yang sudah lah kan. Dari yang kita bawa. Selain bendera merah putih, ia juga menjual bendera Palestina yang diperbolehkan, namun harus berpasangan dengan bendera merah putih. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun, klub sepak bola asal Palembang David FC menyapa warga seberang Ulu 2 Palembang dengan pagelaran lomba karaoke, jalan santai, dan perlombaan lainnya. Kegiatan ini sendiri dilakukan di RT 69, Kelurahan 16 Ulu, Kota Palembang. Puluhan peserta lomba karaoke bersaing dalam lomba yang digelar di Jalan Jaya 7 Perum Lematang, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Masing-masing peserta menunjukkan kepiawaiannya saat membawakan lagu andalannya di atas panggung, layaknya lomba dangdut di televisi. Lomba berlangsung seru karena diwarnai keriuhan penonton atau pendukung masing-masing peserta. Bukan hanya adu keindahan vokal, tapi dengan goyangannya mampu menghibur warga yang menyaksikan lomba karaoke. Tak jarang, sorak dan gelak tawa para penonton membuat lomba semakin meriah. Ketua RT 69, Doni, mengatakan perlombaan rutin digelar setiap tahun untuk memeriahkan pesta rakyat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Bahkan, David FC juga akan menggelar lomba lain, diantaranya jalan santai. Acara ini telah dilaksanakan sudah 10 hari dan tentunya sampai dengan akhir bulan, tepatnya tanggal 31 Agustus. Memperebutkan piala apa nih? Ini kalau perlombaan banyak kita memperebutkan. Yang pertama tentunya jalan santai, kita memperebutkan trofi surprise, piala surprise ataupun hadiah surprise. Kemudian juga malam ini kita adakan final karaoke yang telah kita laksanakan 3 hari yang lalu. Lomba serupa akan terus digelar rutin setiap peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.